Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Maulana, NIM 3411201038. Di sini saya berada di kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hana Arustuni, NIM 341120101059, kelas B dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pragauliana, saya dari kelas B dengan NIM 3411201040. Perkenalkan, nama saya Hana Ratu Pertiwi, NIM 341120101058 dari kelas B, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadila. Saya berasal dari kelas B dengan NIM 3411201049. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU Intel Core i9 10600. Spesifikasinya dibagi menjadi 1. 10 CPU core, yang kedua 20 CPU dash, yang ketiga 3,7 GHz desktop, yang keempat 125W dual TDF. Pengujian CPU Intel i9 10600 yaitu yang ke-1, Cinebrad R20 mendapatkan skor 521 di single core dan 6249 di multicore. Yang kedua, VRAY mendapatkan waktu 50 detik. Yang ketiga, dengan Adobe Media Info mendapatkan waktu 91 detik pada software encoding dan 63 detik pada hardware encoding dengan menggunakan resolusi 10.080 pixel. Yang keempat, mendapatkan 151 FPS pada game GTA V dengan pengaturan variety grafik setting pada 10.800 pixel. Yang kelima, mendapatkan 110 FPS pada gambar Shutdown of the Top Rider dengan pengaturan variety grafik setting pada 10.800 pixel. Yang keenam, konsumsi daya 220 watt. Di sini saya akan menjelaskan CPU AMD Ryzen 9 3900 XT, yaitu 1. 12 CPU core, 2. 24 CPU dual, 3. 3,8 GHz desktop, 4. 105 watt dual TDP. Pengujian CPU AMD Ryzen 9 3900 XT yaitu 1. Cinebrad R20 mendapatkan skor 538 di single core dan 7322 di multicore. Kedua, VRAY mendapatkan waktu 45 detik. Ketiga, dengan Adobe Media Encoder mendapatkan waktu 75 detik pada software encoding dan 45 detik pada hardware encoding dengan menggunakan resolusi 10.080 pixel. Keempat, mendapatkan 147 FPS pada game GTA V dengan pengaturan variety grafik setting pada 10.080 pixel. Kelima, mendapatkan 121 FPS pada game Shadow of the Tomb Raider dengan pengaturan variety grafik setting pada 10.080 pixel. Keenam, konsumsi daya 174 watt. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu RTX 3060. RTX 3060 merupakan AMD Radeon yang selama ini kuat menawarkan value performa di harga terjangkau, terutama untuk kartu grafis kelas entry level. Harusnya kembali berkompetisi dengan Nvidia yang selama ini fokus di performa dengan harga yang lebih tinggi. Nvidia baru saja mengumumkan kehadiran Nvidia GeForce RTX 3060 Ti yang menjadi pengisi kelas entry level dalam keluarga Nvidia GeForce RTX
30 series. Performanya diklaim lebih tinggi dari Nvidia GeForce RTX 3080 Super. Tidak sampai di situ saja, Nvidia dengan jelas menyebutkan bahwa Nvidia GeForce RTX 3060 lebih kencang sekaligus murah dari RTX 2060. Harganya dibanderol dengan USD 3089 atau kisaran seharga 5,6 juta. Padahal RTX 2080 Super dibanderol USD 688 atau 9,9 juta. Versi dari customnya, Nvidia GeForce RTX 3060 memiliki 484 kuda, core dengan VRAM 8GB GDDR6 256 bit dan bus clock 1410 MHz. Untuk versi referensinya, Nvidia mulai memasarkan perharinya Uni untuk Founder Edition. Versi custom dari OEM juga akan dipasarkan bersama Asus, Zotac, MSI, Gigabyte, dan FG. Kehadiran Nvidia GeForce RTX 3060 melengkapkan keluarga Nvidia RTX 30 series dengan GeForce RTX 3700 dan beberapa lainnya, sehingga menjadi kelas yang high-end melawan RTX 3090 Nvidia versi Asus. Di sini saya akan menjelaskan tentang Radeon RX 5500 XT. Baik, kartu grafis AMD Radeon RX 5500 XT hadir dengan dua varian, yaitu varian yang memiliki memori sebesar 4GB dan yang satu lagi memiliki memori sebesar 8GB. Sudah didukung oleh teknologi PCIe 4.0. Tentunya performa yang diberikan akan maksimal. Kecepatan memori hingga 14 Gbps juga menjadi daya tarik tersendiri bagi kartu grafis ini. Tidak lupa, AMD Radeon RX 5500 XT sudah didukung dengan memori GDDR6 yang memastikan performa dari kartu grafis ini dapat maksimal pada saat bermain game di resolusi Full HD. Tentunya karena sudah menggunakan pabrikasi 7nm, Radeon RX 5500 XT ini bisa mendapatkan performa yang lebih tinggi dengan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan pendahulunya. Terbukti dari pengujian yang dilakukan, AMD Radeon RX 5500 XT memiliki konsumsi daya lebih rendah hingga 30% dibandingkan pendahulunya. Namun di balik angka 30% tersebut ada kenaikan performa hingga 12%. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan storage teknologi. Pertama yaitu ada HDD atau hard disk. Hardware ini menggunakan device dan jarum motorik yang bergerak dengan kecepatan 5400 sampai 7200 rpm. Dimensi dari HDD ini yaitu 3,5 inci untuk PC dan 2,5 inci untuk laptop. Kekurangan dari hardware storage device ini yaitu pertama gampang panas, kedua berisik, ketiga tahan guncangan. Namun dari semua kekurangan itu ada satu kelebihan, yaitu lebih murah dibandingkan dengan storage device yang lain. Kedua yaitu ada Intel Optane. Intel Optane sendiri yaitu adalah sebuah storage teknologi di mana Intel Optane ini bisa digabungkan dengan hard disk. Adapun kelebihan-kelebihannya yaitu booting lebih cepat, kinerja sistem lebih cepat, lebih murah, dan namun di sini ada satu kekurangan yaitu Intel Optane khusus hanya bisa digunakan untuk prosesor Intel. Ketiga yaitu ada SSHD. SSHD ini sendiri yaitu pergabungan atau antara HDD dengan SSD, di mana kecepatan SSHD ini lebih cepat daripada HDD namun tidak lebih cepat daripada SSD. Kelebihan dari SSHD sendiri yaitu lebih tahan lama, cocok untuk gamer PC, dan mampu membaca dan menulis data lebih cepat dibandingkan dengan HDD seperti yang tadi telah saya sampaikan. Yang terakhir yaitu ada SSD.
Kelebihan dari SSD ini yaitu pertama, lebih tahan lama dibandingkan dengan HDD, tidak cepat panas, lebih hemat daya, kemudian tidak berisik, dan tentunya SSD ini lebih cepat daripada storage device yang lain. Dan kekurangan dari SSD ini yaitu harganya yang terlalu mahal. Terima kasih telah menonton video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.